Butu Kabobong atau Gunung Nona adalah gunung yang terletak di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Nrekang yang memiliki bentuk unik dan eksotis. Cerita Gunung Nona ini diawali dari sebuah kerajaan di Kabupaten Sopeng yang masyarakatnya makmur dan sejahtera di bawah pimpinan raja yang amat bijak. Raja ini memiliki putri tunggal yang cantik jelita. Kehidupan raja terbina dengan baik dan terkenal memegang erat adat istiadat di tanah Sopeng. Setelah dewasa putri secara adat akan dinikahkan dengan pangeran dari tanah Supa, tepatnya di kerajaan Supa. Pangeran ini adalah sahabat dari Raja Sopeng. Ia satu-satunya pewaris tahta kerajaan. Kedua orang tua mereka sepakat untuk menikahkan anak-anaknya. Apalagi pada saat itu, aturan yang berlaku untuk pernikahan adalah aturan orang tua. Rencana ini ternyata tidak diketahui oleh putri Raja Sopeng. Kedua orang tua mereka berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan lebih cepat. Tak lama rencana pernikahan ini diketahui putri, ia bingung sendiri dengan maksud orang tuanya. Ia akan dinikahkan dengan pangeran yang sama sekali belum pernah dilihat atau dikenal. Sebenarnya ia merasa tidak mengerti tujuan raja untuk menikahkannya dengan orang yang ia tak kenal. Putri merasa paham dengan proses pernikahan. Pernikahan akan dilangsungkan jika keduanya telah saling mengenal satu sama lainnya. Bukankah pernikahan adalah sesuatu hal yang sakral? Namun putri tetap harus menjaga nama baik kerajaan. Apalagi hal itu adalah keputusan raja yang tak lain adalah orang tuanya sendiri. Selain itu masyarakat Sopeng dan Supa beranggapan adat adalah tolak ukur tinggi rendahnya harga diri kerajaan di mata dewa. Melaksanakan perintah orang tua atau putusan raja termasuk menikahkan anaknya adalah adat yang tidak boleh ditentang. Jika adat ditentang dewa akan murka dan memberikan kutukan. Keadaan ini membuat putri semakin terpukul, ingin rasanya menjelaskan kepada raja tentang pernikahan itu. Ia tak dapat menerka bagaimana kehidupan mereka setelah menikah. Seharusnya sang raja memikirkan perasaan puterinya, belum lagi puterinya merasa belum memiliki pengalaman yang cukup untuk berumah tangga. Proses pernikahan tidak lama akan dilangsungkan. Sementara puteri yang terkenal cantik, cerdas dan bijak hanya merenung di kamarnya. Sesekali dengan tatapan kosong ia menatap keluar melalui jendela. Ada rasa gundah yang terus menghantui puteri, tapi dia merasa tak berdaya untuk bertindak. Ternyata keadaan puteri diperhatikan sang ibu. "Mengapa engkau selalu termenung dan hanya mengurung diri?" tanya ibunya dengan lembut. "Kamu adalah darah dagingku, aku tahu ada yang kau risaukan anakku," lanjutnya lagi. Namun puteri diam mendengar pertanyaan ibunya. "Katakanlah, apa masalahmu anakku? Mengapa saya harus dinikahkan dengan orang yang saya tidak kenal, apalagi pilihan ayah dan ibu?" jawab putri. "Bukankah yang akan menjalani hidup adalah saya, bukan ayah atau ibu?" Mendengar jawaban putri, ibunya kaget. Ternyata buah hatinya telah berpikir lebih jauh dan dewasa. Pernyataan anaknya memang benar dan hal itu pun ia bicarakan dengan suaminya, namun mereka tak dapat berbuat banyak karena hal tersebut adalah simbol meningkatnya derajat kerajaan Sopeng. Rencana pernikahan ini semakin dekat. Berita pernikahan putri Raja Sopeng dengan Pangeran Raja Supa telah tersiar di masyarakat. Pesta direncanakan akan berlangsung selama 7 hari 7 malam dengan berbagai jenis makanan, berbagai macam hiburan rakyat. Sementara perasaan putri semakin meronta. 1 hari sebelum pesta dilangsungkan, diadakan malam mapaci untuk putri. Setelah proses mapaci pada malam itu, seisi istana sangat kelelahan sehingga mereka tertidur lelap. Keadaan ini dimanfaatkan sang putri. Ia tak sanggup menjalankan proses pernikahan sehingga ia memutuskan untuk pergi. Dengan bantuan pelayannya ia melarikan diri melalui jendela tepat sebelum ayam berkokok. Rencananya ia akan berlari ke arah utara Sopeng. Pagi pun tiba, iring-iringan dari kerajaan Supa mulai terdengar, puluhan kuda dan variasi lainnya mengiringi perjalanan Pangeran Raja Supa menuju Sopeng. Sementara di istana Sopeng tengah sibuk mempersiapkan seremoni pernikahan. Ada yang mengurus perlengkapan, ada yang mengurus makanan dan ada yang mengurus busana puteri.
Ibunya pun mulai mengetuk pintu kamar putri namun tak ada jawaban. Ibu memanggil pelayan istana untuk membuka pintu kamar putri. Setelah terbuka ibunya kecewa, sosok puterinya telah menghilang. Berita perginya putri meninggalkan istana telah tersebar kemana-mana. Raja Sopeng merasa malu dan harga dirinya terinjak-injak. Apalagi penyebabnya adalah darah dagingnya sendiri. Ia berjanji tidak akan memaafkan anaknya, bahkan akan membunuhnya karena dianggap telah mencoreng nama baik kerajaan. Raja memanggil semua tokoh, dukun dan prajurit kerajaan. Mereka ditugaskan untuk mencari putri melalui 4 penjuru mata angin. Prajurit yang mencari ke arah utara menemukan putri, tapi putri tidak sendirian. Ia bersama dengan seorang laki-laki dari tanah Mas Rempelu yang bernama Tando Matarana Endrekang laki Barakana Puang. Lelaki ini mengatakan kepada prajurit bahwa tidak ada yang dapat menyentuh putri jika ia masih hidup. Melihat badan lelaki yang besar membuat prajurit mundur. Keadaan ini disampaikan kepada raja. Raja mengutus penghulu bersama prajurit dari tanah Sopeng. Penghulu diutus sebagai penegah antara prajurit dan lelaki dari tanah Mas Rempelu. Setelah melalui perundingan panjang, penghulu berhasil membuat kesepakatan putri akan dibawa ke Sopeng, tetapi prajurit berjanji akan mengembalikan putri dalam keadaan bernyawa. Namun, salah satu dari prajurit ingkar janji. Ia menebas badan putri dari belakang saat penghulu dan Tando Matarana berunding. Sekejap, Tando Matarana menjadi marah dan membabi buta semua prajurit yang ada di tempat itu. Sementara badan putri terbagi 2. Bagian pusat hingga kepala jatuh dan terbawa arus sungai Mate Alo. Konon, arus sungai ini tidak melewati Sopeng karena merupakan tempat kelahiran putri. Sedangkan bagian bawah pusat dalam keadaan terlentang dan tetap berada di daerah tersebut. Bagian bawah inilah yang menjadi Gunung Nona di Anggeraja. Menurut mitos, masyarakat setempat menjadikan Gunung Nona dan Gunung Bamba Puang sebagai tempat pertapaan bagi pasangan yang akan menikah. Laki-laki bertapa selama 7 hari 7 malam di Gunung Bamba Puang dan perempuan